Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, meskipun dalam kondisi kita di rumah masing-masing, kita akan sama-sama tetap menaikkan setiap doa-doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami tetap diberikan kesehatan, kesempatan, kami boleh tetap menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan Kau yang memberkati supaya kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati dari awal hingga akhir persekutuan malam hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku.
kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dan janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya untuk selamanya. Bahwaku bersama-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bahwaku bersama-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bahwaku bersama-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Kau Tuhan kemenanganku, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya.
yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu dengan hati yang bersyukur, kiranya Tuhan Kau yang berkenan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11-14. Tertulis demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua fakta yang tidak bisa kita tolak. Pertama, langit dan bumi ini akan berlalu. Bumi tempat kita tinggal saat ini semakin menuju kehancurannya dan akhir zaman akan terjadi. Kedua, kalau saudara tidak percaya tentang adanya akhir zaman, saudara tidak dapat menolak fakta yang kedua ini, yaitu hidup saudara di bumi akan berlalu. Suatu saat saudara akan mati. Sekali lagi, fakta yang kedua adalah kita semua manusia akan mengalami kematian jasmani. Dan itu menjadi akhir zaman buat kita. Kita tidak pernah tahu mana yang lebih dulu. Apakah hidup kita di bumi yang duluan berakhir, ataukah langit dan bumi ini yang berakhir selagi kita masih hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi kenyataan ini, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya? Dari 2 Petrus 3 ayat 11-14, firman Tuhan mengajar kita untuk bersikap sebagai berikut. Yang pertama, menantikan dengan setia kedatangan Tuhan dan menantikan janjinya akan terciptanya langit baru dan bumi yang baru. Hal ini berarti bahwa hati kita tertuju kepada hari yang akan datang di dalam kerajaannya, bukan tertuju secara permanen kepada kehidupan di bumi yang sementara ini. Yang kedua, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Hal ini berarti bahwa kita harus benar-benar menjaga agar kehidupan kita senantiasa benar sesuai dengan firman Tuhan dengan menuruti pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga,
berusaha agar hidup kita tidak bernoda di hadapan Tuhan, dan selalu dalam perdamaian dengan Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita berusaha menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat membuat kita menjadi musuh Tuhan, yaitu dosa dan persahabatan dengan dunia. Sebab dosa dan persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Tuhan, dan itu berarti kita tidak berada dalam perdamaian dengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, wabah virus penyakit yang ada sekarang ini merupakan salah satu hal yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita sadar bahwa kehidupan kita di bumi ini hanyalah sementara. Langit dan bumi ini akan berlalu, saudara. Janji Tuhan akan digenapi. Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Mari persiapkan hidup kita untuk kehidupan yang akan datang dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dengan cara hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, dan kami bersyukur untuk sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk hidup saleh, hidup suci di hadapan-Mu, tidak terfokus kepada apa yang ada sekarang ini, tetapi agar hati kami terfokus kepada masa depan bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa semua yang ada di bumi ini akan segera berlalu. Janji-Mu pasti Engkau genapi, dan Engkau akan menggantikan langit dan bumi yang sudah rusak ini oleh dosa dengan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pimpinlah hidup kami selalu ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami pikirkan, perkatakan dan perbuat senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menanggulangi COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa biarlah pemerintahan boleh memberikan jalan dan solusi yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan Kau yang memberkati juga setiap rakyat untuk disiplin di dalam mematuhi setiap aturan pemerintah Bapa. Kami berdoa Tuhan biarlah bangsa Indonesia boleh bersatu hati, bergandengan tangan dalam menghadapi virus corona ini Bapa. Kami berdoa untuk dokter, perawat, para medis yang menghadapi menjadi garis depan, paling depan Bapa. Biarlah mereka juga boleh disertai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dijauhkan dari terkenanya virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menolong bangsa ini, supaya bangsa ini boleh cepat menghadapi COVID ini Bapa. Tuhan Kau yang menolong supaya virus corona ini boleh hilang di muka bumi ini Tuhan. Supaya bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rakyat Indonesia yang menghadapi dampak yang begitu luar biasa Tuhan, yang mempersulit bangsa kami Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan Kau yang menolong mencukupi setiap kebutuhan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati orang-orang yang mungkin di PHK, yang kehilangan pekerjaan, bahkan perusahaan-perusahaan yang harus tutup. Tuhan Kau yang menolong mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang memberkati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah di tengah COVID ini Tuhan, iman kami tetap teguh kepadamu Tuhan. Menghadapi begitu banyak tantangan hidup, kami boleh terus berpaut kepadamu Bapa. Kami boleh terus percaya kepadamu. Masa depan kehidupan kami, bahkan keluarga kami mau taruh
di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi kesehatan Bapak Stefanus Wong. Tuhan memberkati dalam pemulihan setiap kemo. Tuhan memberkati daya tahan tubuhnya supaya beliau Tuhan boleh diberkati Tuhan dan mendapat pemulihan mukjizat yang daripada Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan bersyukur menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.